Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Labib Adila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman 2. Aplikasi ini saya beri nama Personal Finance Manager. Fungsi utama dari aplikasi ini adalah membantu pengguna mencatat transaksi keuangan harian secara sederhana. Seluruh data yang dimasukkan ke dalam database MySQL sehingga data tetap tersimpan meskipun aplikasi ditutup. Baik, saya akan langsung mendemonstrasikan cara kerja aplikasinya. Saat aplikasi dijalankan, pengguna akan melihat satu halaman utama yang terdiri dari form input, tabel data transaksi, dan grafik. Di sini pengguna cukup mengisi jenis transaksi, nominal, kemudian memilih tanggal transaksi. Di bawahnya tersedia 3 tombol, yaitu tambah, ubah, dan hapus. Kemudian di sebelah kanan terdapat tabel yang digunakan untuk menampilkan seluruh transaksi yang tersimpan. Sedangkan pada bagian bawah terdapat pie chart yang berfungsi menampilkan visualisasi data berdasarkan transaksi yang sudah dimasukkan. Menambahkan data. Sekarang saya akan mencoba menambahkan data baru. Sebagai contoh, saya akan memasukkan transaksi dengan jenis belanja. Kemudian, saya isi nominal sebesar Rp50.000. Lalu, saya memilih tanggal transaksi. Setelah semua data terisi, saya klik tombol panah. Terlihat muncul pada tabel, data tersebut juga otomatis masuk ke database MySQL melalui koneksi JDBC. Proses ini merupakan implementasi dari operasi create pada konsep CRUD. Menampilkan data. Setiap data yang berhasil disimpan akan langsung ditampilkan pada table view. Data yang ditampilkan meliputi ID, transaksi, jenis transaksi, nominal, dan tanggal transaksi. Pengguna tidak perlu melakukan refresh secara manual karena aplikasi akan memperbarui isi tabel secara otomatis setelah proses penyimpanan selesai. Selanjutnya, mengubah data. Saya akan mencoba mengubah salah satu data. Pertama, saya memilih salah satu baris pada tabel. Saat data dipilih, seluruh informasi transaksi langsung muncul kembali pada form. Hal ini memudahkan pengguna tidak perlu mengetik ulang data yang ingin diubah. Sebagai contoh, saya akan ubah nominal transaksi menjadi Rp75.000. Kemudian, saya klik tombol ubah. Setelah proses selesai, data pada tabel berubah sesuai dengan data terbaru dan database juga ikut diperbarui. Ini merupakan implementasi operasi update. Selanjutnya, menghapus data. Saya akan mencoba menghapus data. Saya memilih salah satu transaksi yang ada pada tabel. Kemudian saya klik tombol hapus. Data langsung hilang dari tabel dan juga terhapus dari database. Dengan demikian, aplikasi telah berhasil menjalankan operasi delete. Pie chart. Selain menyimpan data dalam bentuk tabel, aplikasi ini juga menyediakan visualisasi menggunakan pie chart. Pie chart akan diperbarui setiap kali terdapat perubahan data. Dengan adanya grafik ini, pengguna dapat melihat distribusi transaksi berdasarkan kategori secara lebih mudah dibandingkan hanya melihat angka pada tabel. Database. Untuk menyimpan data saya menggunakan database MySQL. Kemudian, komunikasi antara aplikasi Java dengan database dilakukan menggunakan JDBC. Seluruh proses penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data dilakukan secara kelas transaksi di AO. Sedangkan kelas koneksi bertugas membuat koneksi ke database. Konsep
OOP. Pada aplikasi ini saya juga menerapkan konsep Object Oriented Programming. Data transaksi direpresentasikan menggunakan kelas transaksi yang memiliki atribut seperti ID, jenis transaksi, nominal, dan tanggal. Kemudian, kontrol bertugas menghubungkan antar muka pengguna dengan proses bisnis aplikasi, sedangkan DAO bertanggung jawab mengelola seluruh operasi database. Dengan pembagian tersebut, kode program menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Selanjutnya, exception handling. Pada aplikasi ini, saya juga menerapkan exception handling. Setiap proses yang berhubungan dengan database dibungkus menggunakan blok try catch. Tujuannya agar ketika terjadi kesalahan, misalnya koneksi database gagal atau input yang menghasilkan pesan kesalahan kepada pengguna melalui alert. Selain membuat aplikasi lebih stabil, cara ini juga membantu proses debugging karena penyebab kesalahan dapat diketahui dengan lebih mudah. Dari hasil pengujian yang telah saya lakukan, seluruh fitur utama aplikasi dapat berjalan dengan baik. Mulai dari proses menambahkan data, menampilkan data, memperbarui data, menghapus data, hingga memperbarui pie chart secara otomatis. Dengan demikian, aplikasi ini telah memenuhi konsep CRUD menggunakan JavaFX sebagai antarmuka, JDBC untuk koneksi database, MySQL sebagai media penyimpanan, Object Oriented Programming, serta Exception Handling. Cukup sekian dari saya, Labib Adila. Terima kasih.